misalkan ini sudah di tempat yang aman, kemudian kita melakukan yang namanya penilaian dini. Tadi kan penilaian keadaan, sekarang namanya penilaian dini. Penilaian dini ini yang pertama kita lakukan yaitu mengecek nadi. Jangan sampai orang coba balut luka apa segala macam, ternyata so mati nih korban, kan tidak guna. Jadi orang cek nadi yang berada di leher, yaitu namanya nadi karotis. Kalau di sini namanya nadi radiatif, gue. Nadi karotis ada di sini, yaitu nadi besar. Untuk normalnya itu orang dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Jadi caranya dia 15 detik hitungan, kemudian dikali 4. Oke. Setelah nadi masih ada, kita bebaskan jalan nafas. Bebaskan jalan nafas itu dengan menggunakan tekan dahi, angkat dagu. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah ada orang yang pingsan, jangan kasih pakai bantal dia. Dia diletakkan seperti ini, kemudian diangkat, tekan dahi, angkat dagu, kemudian kita lakukan yang namanya LDR. Lihat, dengar, rasakan. Prakteknya seperti ini. Apa yang kita lihat yaitu kembang kempis perut si korban. Kemudian apa yang kita dengar yaitu hembusan nafas dari hidung si korban. Apa yang kita rasakan itu tangan kita letakkan di atas perut si korban. Karena ini misalkan kasusnya di Wira ya. Di Wira itu kan henti nafas, Mulama dia tidak. Misalkan ini sudah dilakukan LDR, cek nafas tidak ada. Nanti Juli berteriak, henti nafas. Jadi nanti si penolong lari di boneka, dia akan melakukan yang namanya resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru seperti ini. Dia 15 kali shoot atau 30 kali dia 2 shoot. Iya itu. Oke. Setelah itu nanti Juli berteriak lagi, korban nafas sudah kembali. Setelah itu sudah bernafas, kemudian kan dia belum sadar. Kita sarankan korban menggunakan kapas yang diberi alkohol. Bukan kasa ya, tapi kapas. Korban sudah sadar. Korban sudah sadar. Jadi setelah korban sadarkan diri, ini kita masuk pada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dari kepala. Itu tadi punya kasus Cedera. Pak ingat. Masuk Pak jadi ingat. Sampaikan di Pak. jadi apa tadi? Pendarahan di dahi. Pakai atas. Dari bakal. Dari kalau Kaki. Oke. Au. Terjadi perdarahan di dahi. Nah, jadi yang memeriksa itu memberitahukan ke teman-teman yang lainnya. Karena mencatat. Kan untuk mau dirujuk ini. Dapat tahu. Terjadi perdarahan di dahi. Kita setelah di bagian kepala ada yang namanya itu senter kecil. Senter kecil itu gunanya untuk melihat bukan di mata, tapi dilihat apakah ada perdarahan di telinga, di hidung atau di mulut. Tapi turun tidak bau. Rusak. Iya. Kemudian setelah di bagian kepala kita masuk pada batang tubuh yang di depan, bagian dada dan bagian perut. Setelah itu kita miringkan korban. Kita cek di bagian punggung sampai di panggul. Setelah itu kita periksa yang lengan. Untuk lengan ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, atau yang satu di lengan bawah, satu di lengan atas, tidak bisa, harus dilakukan secara bersamaan. Batarnya tidak tahu mana. Iya kan? Jadi harus dua-dua tangan itu di lengan atas dan di lengan bawah. Lalu bergantian yang bersamaan. Untuk cara memeriksa itu tidak bisa dia melakukan korban ke sini. Kalau cuma sendiri dia harus berputar. Kalau ada taman bisa selesai di sana, di sini balan. Tapi di sana kan selesai dulu. Jangan sampai secara bersamaan. Oke? Lanjut ke tungkai. Jadi korban itu tungkai kiri atas.
Oke, setelah dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik, cederanya sudah diketahui. Kalau penolongan ini kita yang terlebih dahulu kita atasi itu yaitu perdarahannya dulu. Kalau kita ada tim, kita bagi, ada yang di bagian perdarahan dan ada yang di pada tulang gitu. Tapi di sini kita contohkan dulu yang perdarahan hebat. Oke, untuk yang di perdarahan itu kita ada yang namanya 3T. Yang sudah Pak Bu? Bagus. Oke. Jadi kita menghentikan perdarahannya dulu. Untuk perdarahan itu jangan langsung dibalut, tapi kita hentikan dulu perdarahannya. Untuk menghentikan perdarahan ada yang namanya 3T, yaitu tinggikan, tutup, dan tekan. Apa yang kita tinggikan yaitu bagian yang berdarah. Jangan sampai ini yang berdarah, tapi kaki yang ada kesenai. Jangan sampai kaki yang berdarah, kepala yang ada kesenai. Soalnya kemarin di Paguyaman, kaki yang berdarah. Jangan begitu, tapi Oke. Jadi yang ditinggikan itu bagian yang berdarah, oke? Karena prinsipnya benda cair, darah itu benda cair. Jadi dia mengalir dari yang ditinggikan. Jadi untuk mengurangi perdarahan. Oke, ibu betul ibu. Oke, setelah itu dari jantung. Setelah itu kita tutup luka. Kalau lukanya kecil bisa karena besar ini lukanya pakai. Oke, kemudian apa yang kita tekan yaitu nadi yang menghubungkan jantung dengan daerah yang berdarah. Berarti nadi yang di sini. Kalau lukanya, kalau lukanya di punggung tangan berarti kita tinggikan, kita tekan dan kita tekan yang ini nadinya. Karena konsepnya itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu mau kas menyala air di kran, ada kain di salang, mau tindis kasan itu salang kan jadi berkurang. Gitu ibu. Oke, setelah ditinggikan, ditutup dan ditekan itu dilakukan secara bersamaan. Dilakukan secara bersamaan seperti ini. Oke, perdarahan berhenti nanti juri berperiksa. Setelah itu kita cuci luka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasa mencuci luka pakai kapas atau kasa. Kasa merah. Kapas. Berarti bukas, kapas. Jadi untuk kapas dia keliru karena apa? Karena ini kan terdapat serat-serat. Jadi kalau ibu mencuci nanti seratnya akan tertinggal di luka. Jadi kita pakai kasa. Untuk kasa ini kita beri antiseptik. Cara membersihkannya yaitu dari dalam keluar. Jangan tipe mau gosok-gosok begini ya. Iya, tidak boleh. Apalagi dari luar ke dalam begini jangan Pak, karena itu kotorannya akan masuk ke luka. Jadi dia dari dalam keluar. Oke. Setelah mencuci luka, kalau tidak ada ini kan bisa air. Setelah itu kita Gunting Pak Bidan, rantai gunting. gunting dulu Pak. Untuk kapas ini sebagai bantalan dari pembalut tekan satu. Untuk kapas ini digunting, kemudian diletakkan seperti ini. Untuk urutannya pembalut tekan satu itu adalah kasa, kapas, kasa. Jadi kalau lukanya besar kita begini, kita ambil lagi kasa karena efisiensi. Kita lipat saja Pak Guru ya. Tetap urutannya itu jadi kasa, kapas, kasa. Itu pembalut tekan satu. Kapas, tidak.
Tidak kan bisa bersih. Ini tidak ditaruh supaya kita tahu kalau masih ada darah lagi keluar, berarti ada peradangan hebat harus pakai nggak perlu lagi pakai betadine. Biasa kalau dia mubah darah ulang dia akan kelihatan darah di sini. Untuk cara memotong iya Kita mau kotor dan kita bersihkan terus jangan sampai